Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Saya Kang Pranata hadir bersama dengan pemirsa dan narasumber kita untuk membahas isu-isu yang penting tentang guru, pengawas, dan kepala sekolah. Channel ini dibuat untuk mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari para guru, kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan agar Indonesia menjadi hebat karena gurunya yang hebat. Bersama kita hadir adalah salah seorang guru hebat, yaitu Ibu Vera Maulidia Soekarno MPD, seorang guru SMP yang menjadi kasih kurikulum di Dinas Pendidikan Subang. Tidak mudah bagi seorang guru yang banyak prestasinya, mulai dari mendapatkan medali perak PSN, Guru Nasional pada tahun 2015, sampai dengan guru berprestasi nasional. Beliau adalah merupakan contoh konkret dari jargon Pak Menteri Pendidikan di Dasmen sekarang, yaitu Pak Muti, yang mencanangkan dengan tagline-nya, Guru Hebat, Indonesia Kuat. Tema kita hari ini, kiat menjadi guru berprestasi, hebat menjadi pejabat. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau, bagaimana kisah beliau yang boleh jadi menjadi inspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar pemirsa dapat video yang lain dari Kang Pranata Official sehingga kita tetap dapat bersilaturahmi bersama dalam Guru Hebat Indonesia Kuat. Kita sapa beliau. Apa kabar Ibu Vera? Sehat-sehat hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah, Kang Pranata, sehat selalu. Terima Alhamdulillah. kasih. Saya masih teringat kita pernah berjumpa ya dalam acara guru berprestasi beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah Anda mewakili daerah Jawa Barat. Bisa Betul. ceritakan secara singkat masa-masa indah itu, di mana Anda mendapatkan juara tingkat nasional dan berjumpa di Jakarta untuk bersama-sama dengan guru dari seluruh Indonesia. Bisa ceritakan singkat saja? Aduh, luar biasa nih Kang, rasanya seperti mimpi dapat undangan dari Kang Pranata Official nih untuk jumpa langsung saya dengan Bapak ini. Saya sangat ngefans berat Kang, izin. Kenapa itu Jadi, ngefans berat? ya betul karena titian hidup saya sampai menjadi guru akan katakan Hmm, mencapai pencapaian prestasi itu hmm, saya pikir banyak banyak jasa di-create dari program-program yang akan bangun saat itu, baik itu ketika menjadi Dirjen GTK maupun sebelumnya ketika menjadi Direktur P2TK. Akang Digas. sebetulnya Gimana tuh ceritanya itu? jadi Kang, saya sebetulnya dari undangan ini ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena mungkin saya mewakili para guru teman-teman saya kan. Hmm, Saya adalah satu dari guru yang beruntung ya, memperoleh beasiswa nih dari P2TK waktu itu, di beasiswa apa itu? beasiswa S2 kan saat itu Oh bagi ya, para guru ya. ah, Akan itu yang digagas oleh Kang Pranata dan kami merasa ini luar biasa kesempatan untuk pengembangan diri dan hmm, berubah gitu, apa menjadi pola pikir, kemudian hmm. passion semua menjadi insya Allah menjadi lebih baik buat murid-murid. Jadi saya sangat berterima kasih sama Kang Pranata. Teman-teman saya juga ya kirim salam nih Kang. Waalaikumsalam. Berapa banyak ketika itu yang satu angkatan itu? Sebetulnya dari program itu di tahun 2012 yang angkatan pertama itu Hmm, ada beberapa titik universitas Kang. Kebetulan ya, betul. saya ditempatkan di Universitas Pendidikan Indonesia saat itu program pendidikan IPA. Nah, S2 program pendidikan IPA ya. betul, betul. Nah, untuk Akang program itu tuh keren banget karena apa? Hmm. Nggak pernah saya menemui suatu program beasiswa terus ada coffee break ketika ketika kuliah VIP. Gimana gimana tuh? Terus apa dibantu sama tiga pembimbing gimana caranya ini kita para penerima beasiswa itu betul-betul lulus dengan baik, dengan cepat gitu, dengan luar biasa. Makanya sokongan dari pemerintah untuk apa? Untuk beasiswa saat itu luar biasa. Di kelas saya saat itu ada sekitar
30 orang itu, alhamdulillah semuanya teman-teman ini Lulus. berhasil. Jadi luar biasa, saya merasa Terakhir kita terhormat. ketemu tahun berapa ya? Terakhir itu 2019 saya itu akan menghadiri guru berprestasi nasional saat itu 2019 kan, sebelum COVID. Anda S2, sekarang S3 nggak? Mudah-mudahan nih kan, jadi mohon doanya sedang proses. Jadi di Kabupaten Subang tuh ada kegiatan beasiswa juga Hmm. dicanangkan oleh Bupati, Hmm. sehingga di ASN ini dibantu untuk masuk LPDP. Mudah-mudahan Ah, kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anda ini orang sukses, saya anu ya. Saya Amin. pandang. Kenapa? Karena tidak setiap guru bisa mendapatkan beasiswa S2 ketika itu. Saya memang ketika menjadi direktur itu di P2TK Tikdas membuat program untuk menyekolahkan guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Ya kalau di wilayah barat itu di UPI, di wilayah tengah itu di Jogja, dan di Ya. wilayah timur di UNESA. Ya, sampai beberapa periode. eh, dan Anda sekarang mencapai sampai ke tingkat nasional dan sekarang menjadi pejabat. Tolong ceritakan kira-kira kiatnya apa tuh, biar kawan-kawan kita dari seluruh pelosok negeri ini bisa mendapatkan inspirasi, mencontoh, ya meniru sehingga bisa berprestasi seperti Bu Vera ini. Kira-kira apa tuh kiat-kiatnya? Banyak guru-guru hebat kan di Nah, Indonesia ini. ya, Mungkin saya salah satu yang beruntung, tapi saya pikir saya sangat satu frekuensi dengan saat itu ada filosofi guru pembelajar. Jadi saya pikir memang guru tuh nggak boleh berhenti belajar, harus terus menimba ilmunya, dan bahwasanya kita adalah profesi yang Tuhan embankan, itu profesi mulia yang memang dilahirkan untuk mendidik anak-anak bangsa. Jadi saya pikir dengan berbekal niat dan tekad yang seperti itu, kita juga mm, punya komunitas-komunitas yang saling mendukung, saling berbagi gitu, supaya komunitas apa itu? ya misalnya komunitas menulis Kang, kan Vera tuh guru IPA, tapi saat itu waktu itu akan nantang kita untuk guru menulis literasi tuh, Ya, satu ya. guru satu buku. Nah Oh, itu masuk luar. dalam kelompok itu ya? Oh, masuk kelompok itu, jadi wah, sama-sama dipaksa tuh untuk menelurkan buku-buku. Saya tuh kebayang kan, Hmm. setiap guru menulis buku betapa ribuan, ada jutaan mungkin ya, Hmm. buku yang tertuang di saat itu. Jadi dan itu adalah hal baik yang memang, oh iya, ketika kita memang melangkah sendirian itu bisa cepat, tapi kalau melangkah bareng-bareng itu bisa jauh gitu. Jadi kita Hmm. bisa saling sama-sama untuk mendorong itu. Ya, Eh, gimana dukungan keluarga nih untuk sampai ke tingkat sekarang ini? Iya, saya selalu meyakini bahwasanya untuk sampai ke titik ini pasti doa dari mama gitu, doa dari orang tua. Bahwasanya dari setiap event, lomba, testing, ujian selalu kita minta izin restu dari orang tua gitu. Bahkan ketika akan dapat beasiswa dari P2TK itu, alhamdulillah saya bisa menghajikan orang tua gitu dari Alhamdulillah, beasiswa alhamdulillah. tersebut. Alhamdulillah, makanya saya menulis gini tentang luar biasanya nih, program-program Kang Pranata buat para guru. Jadi terasa sama kami, dan suami juga alhamdulillah keluarga mendukung, anak-anak melihat sosok ibunya yang memang selalu belajar tengah malam, pasti ngelakuin apa, menulis jurnal apa ya Kang ya. Jadi saya pikir ini jadi pembelajaran, dan keluarga alhamdulillah mendukung sih Kang. Saya pengen Iya. tahu nih mengenai waktu. Gimana Anda bisa membagi waktu? Jadi memang saya punya filosofi bahwa hidup itu harus seimbang, dan itu Hmm. keseimbangan, titik keseimbang, titik itu cukup sulit untuk diraih. Bagaimana menjadi sosok ibu bagi anak-anak saya ada tiga, ya ada SMA, SD, kemudian ada yang masih Sudah balita. SMA putranya ya? Ada SMA. Kemudian juga sosok di organisasi, saya jadi ketua DWP misalnya kan. Hmm. Kemudian di kantor begitu banyak yang fokus yang harus dilakukan. Jadi saya pikir memang pembagian waktu itu penting, dan kesehatan kita juga. Jadi harus ada waktu buat olahraga, harus ada waktu untuk kita healing self esteem ke nature gitu. Jadi saya selalu bagi, insya Allah kalau bagi waktu sih
untuk tugas sepertiga malam. Jadi saya selalu bangun jam 2 sejak S2 nih Kang, S2-nya di UPI tuh, waduh luar biasa. Jadi Tugasnya pembiasaan banyak ya. pagi. Oh ya, ya. Jadi nanti kita ada waktu juga pulang dari kantor gitu. Kalau PNS sih masih ini ya Kang ya, masih Hmm, hmm. alhamdulillah. Ya, atas pencapaian atas pencapaian yang sekarang ini, bagaimana Bu Vera mensyukuri nikmat yang Anda peroleh ini? Iya, saya sebetulnya Kang dulu tuh punya saya menulis juga Hmm. bahwasanya saya tuh I was born to be a teacher. Nah, oh Jadi gitu saya ya? kayaknya saya tuh dilahir karena setiap orang tuh punya life purpose dan Ya, kapan menemukan tujuan hidupnya tuh kayak semacam eh, hidayah gitu ya. Oh, saya kayaknya terlahir untuk begini, my apa destiny atau fate-nya ke sini. Kemudian tapi tiba-tiba ternyata berbelok sekarang di dinas pendidikan. Tapi saya pikir apapun jalan hidup ini kayaknya mesti bermanfaat bagi bagi sesama gitu kan. Kalau ya. saya sih sangat mencintai dunia pendidikan. Bagaimana Akang juga ya, betapa cintanya pada para guru. Katanya Akang dulu simpen foto-foto kita di para guru di kantornya. Ya, ya betul. Jadi ketika saya jadi Direktur Jenderal, ya guru-guru terbaik seluruh Indonesia itu saya simpan di lorong, ya Nah ya. di lorong antara ruang sidang, ruang sekretaris dan ruang saya. Itu lorongnya cukup panjang dan cukup eksklusif, cukup bagus. Saya pajang Hmm. foto-foto termasuk Bu Vera juga di situ. Saya nggak tahu sekarang masih ada Soalnya apa. Soalnya sih ada juri yang nanya gini kan ke saya, Nah, ini Pak Pranata katanya tuh, coba difotoin, jangan-jangan foto Bu Vera udah ada di lorong, kalau udah di lorong nggak boleh menang lagi. Waduh, terus saya difoto, saya tukang satu sama juri, aduh ketawa saya. saking saking seringnya menang ya. Saking sering seneng saya kan kumpul lagi sama teman-teman di Ya, nasional. ya, ya itu kan bagian dari komunitas ya. Eh, Betul. Karena Anda membangun relasi ya, Hmm, berkomunikasi, berkolaborasi ya. Apakah masih keep betul. in touch nih dengan sesama orang-orang hebat ini? Masih Kang, ada event Innobel masih ada grupnya, ada event diseminasi literasi masih ada event guru pres masih ada. Jadi karena masing-masingnya sekarang mungkin ada yang promosi di kepala sekolah, di pengawas, ada yang ke struktural, tapi Ya, semuanya punya nafas yang sama. ya, yaitu di dalam dunia pendidikan. Saya ingin balik ke Bu Vera bilang I was born to be a teacher. Apa tuh makna dari itu? Cerita di Em, balik itu apa tuh? iya, jadi kalau ada anak-anak sekarang ditanya, kamu mau jadi apa gitu di Ya, masa depan? Saya ya. termasuk kategori yang nggak tahu mau jadi apa Kang saat itu. Kalau ditanya saya ketika SMP dan SMA, sehingga ketika saya bingung mau jadi apa, jawabannya itu pengen jadi bermanfaat. Tuh maksudnya tuh adalah belum tahu pengen jadi apa. Ya, Cuman ketika sampai di titik bahwasanya Em, oh, menjadi guru masuk di Universitas Pendidikan Indonesia saat itu, oh gini ya, menginspirasi murid tuh gini ya, ya. pedagogis tuh gini ya, kayaknya, oh Hmm. ini loh jalan hidup. Kayaknya saya tuh diciptakan Tuhan tuh dengan talenta, dengan passion yang memang di dunia pendidikan gitu kan kayaknya. Eh, jadi udah Anda punya passion. merasa terlahir sebagai seorang guru, walaupun sekarang menjadi pejabat, kasih kurikulum, tapi juga berkaitan dengan guru ya. Ini yang Iya, yang sekarang yang jadi gurunya guru sekarang, Kang. Pokoknya ini jadi yang narasumber. iya, ini yang disebut dengan authenticity ya. Kenali potensi diri sendiri ya, kenali Ah, kekuatan, kenali nilai, apa passionnya seperti apa dan keunikan. Anda hmm. menjadi berhasil sekarang di sini. Jadi Alhamdulillah. saya suka. Saya suka itu ide authenticity. Terima kasih, Kang. Betul, karena saya pikir Ya. gini, menjadi guru, menjadi guru di depan anak-anak kita Hmm. itu harus jadi autentik, harus vulnerable. Jadi kita tumbuh bareng Hmm. gitu, tumbuh bersama di dalam Ya. kelas. Makanya sekarang anak-anak saya tuh udah jadi, ada yang jadi Bupati Subang kan? Bupati Hmm. Subang terpilih, sekarang murid. Jadi Murid waktu itu ya. Ya. jadi banyak yang berhasil dan mengingat kita sebagai gurunya waktu mereka itu luar biasa bangga gitu Kang. Itulah hebatnya guru.
Mm-mm. Guru itu zaman saya dulu jargonnya adalah guru mulia karena karya. Iya, betul kan? Karya Ibu Vera itu adalah seorang bupati. Kita hebat juga sekarang ini karena karya-karya guru-guru kita yang hebat dulu. Setuju ya? Sangat setuju, sangat setuju. Ya, Kang apa Pras namanya? Bagaimana? Bagaimana? nggak berubah ya? Karena guru itu awet muda atau gimana nih, Kang? Seger aja dari dulu. Ya beginilah menikmati hidup ya. Saya sekarang membuka audiens ya, membuka diskusi dengan para sahabat, bersilaturahmi untuk berkomunikasi, berkolaborasi. Salah satunya di HP saya temukan nama Bu Vera. Dan itu nama itu ada di terus terang saja saya tidak ingat betul Anda mengatakan tadi Iya, disekolahkan oleh saya. Saya tidak iya. pernah menyekolahkan, negara yang menyekolahkan. Cuma saya membuat ketika itu memang menciptakan program. Tetapi kalau negara Hmm. tidak menyetujui, tidak akan terjadi. Jadi berterima kasihlah kepada negara dengan cara Anda bekerja sebagai baik sebagai kasih kurikulum sekarang, ya binalah guru-guru kita untuk sama seperti Ibu Vera. Jadi iya Iya, mengimbaskan itu ya dah ya. siap. Tidak Iya. tidak mudah menyerah ya toh, tidak mudah merasa puas ya. Nah, Iya. pernah ke luar negeri Saya, nggak nih? eh, nah itu kan, iya Kang, ada kesempatan tuh ke Wrexham, Malaysia, sama ke Ah, Adelaide, Australia. alhamdulillah. Alhamdulillah jadi dikasih kesempatan sama negara untuk buka wawasan, untuk buka jaringan, ya Kang, Baik. untuk mengajar di sana. Kang Prana itu saya juga terkesan dengan satu program em, narasumber nasional saat itu. Hmm. Em, iya, jadi saya waktu itu perpisahan, waktu Kang Prana tuh mau perpisahan, agak sedih banget ya ke Bali. Jadi para NS ini kan Nah, saya dapat tugas di Sumatera, misalnya nge-coaching instruktur nasional. Ketika itu diajak ke Bali untuk ya, refleksi gitu ya. ya. Kemudian eh, saking sedihnya itu saya di media sosial saya bilang di situ setangkai mawar merah untuk Kang Oh, Prana. ya, ya saya masih Aduh, saya ingat pikir, aduh ketika itu. gimana ini sosok ini berpisah tuh saya sedih sekali saat itu, Kang. Iya, Makanya, kan oh, kan kan saya bilang ketika itu, pandai-pandai kita bersyukur, pandai-pandai kita berterima kasih, salah satunya kepada guru kita, berikanlah setangkai mawar merah. Kan nah, saya betul kan? betul, betul, Akhirnya Kang. para guru ketika itu meminta anak-anaknya ya toh, untuk Ya, membuat rasa terima kasih dengan setangkai mawar merah itu. Dan betul, setangkai Kang. mawar merah ketika di pelatihan itu kan ada lagunya ya nggak? Ada dinyanyikan langsung saat itu, Ini kan sebelum langsung. mawar merah. Iya. Iya, Lagunya yang sangat terkenal itu ya dari Elvi Sukaisi kan Ratu Dangdut kita. iya, betul, betul. Itu waktu zaman itu, Kang, belum terbuka mindset guru-guru terhadap gawai. Ya. Saya jadi ingat ketika itu Hmm. pokoknya gawai itu merusak aja, nggak boleh bawa ke sekolah. Tapi ketika itu Kang Hmm. Prana bilang, siapa pencipta lagu sekolah warna merah? Lihat di Google. Terus siapa yang menciptakan ini? Kata kata Kang tuh ini tuh adalah sumber informasi yang luar biasa, jangan ditahan gitu. Nah sekarang udah nggak terbendung lagi Kang. Padahal Kang dulu menyuarakan sejak lama. Nah sekarang pembelajaran digital tuh udah mulai bisa apa harus sangat diterima oleh pendidikan kita dan luar biasa gitu. Jadi ingat Elvi Sukaisi kan? Baik. Kalau ngobrol terus bisa berhari-hari ini, bisa berjam-jam ini ya. Siap kan? Pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini. Senang sekali kami bisa berbagi inspirasi. Kami akan kembali dalam acara Kang Pranata Official dengan inspirasi dan aspirasi yang lain dengan menghadirkan berbagai macam narasumber. Saya patut berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Vera Saya yang terima kasih. Maulidia Soekarno SPD MPD yang telah berkenan hadir dalam acara Kang Pranata Official ini. Semoga cerita ibu ini bisa sekali lagi bisa menginspirasi sehingga karena guru hebat Indonesia menjadi kuat. Jangan lupa saudara-saudara like, subscribe dan share video kita ini sehingga kita tetap dapat bersilaturahmi. Terima kasih Bu Vera. Atur Siap. nuhun. Sami-sami Kang Prana. Iya.